Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 4 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu, tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar pada hari ini mengisahkan tentang kecaman Yesus terhadap Korazim, Betsaida, dan juga Kapernaum. Tentu kecaman Yesus ini bertolak dari cintanya kepada kota-kota ini. Karena Tuhan dalam kerahimannya, dalam kasihnya, telah melakukan berbagai mujizat, berbagai pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki, Allah kehendaki. Dalam berbagai kesempatan, Tuhan tentu mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi mereka terus mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau bertobat dan memulai hidup baru dalam Kristus. Mereka lebih suka hidup dalam manusia lama mereka, dalam kenikmatan duniawi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentu perjalanan hidup, perjalanan iman kita sebagai murid-murid Tuhan di tengah dunia ini tidak terlepas dari berbagai bentuk perjuangan untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dalam proses perjuangan pergumulan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, kita tentu diperhadapkan, ditantang oleh kelemahan dan kekurangan manusiawi kita. Saya teringat akan satu doa dari Santo Agustinus. Dia mengatakan demikian, "Tuhan, berikanlah saya kesucian, kekudusan, tetapi jangan sekarang. Tunggu dulu." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, inilah perjuangan
pergumulan kita sebagai murid-murid Tuhan dalam siara hidup beriman kita di tengah dunia ini. Melalui sabda Tuhan hari ini, mari kita sekali lagi membaharui hidup kita. Mari kita berusaha untuk hidup menjadi manusia baru dalam Kristus, sehingga kita pun secara pribadi tidak mendapat kecaman dari Yesus karena ketidakpedulian kita, karena kekerasan hati kita, karena kemalas-tahuan kita untuk tetap tinggal di dalam dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita dengan karya-karya pekerjaan-pekerjaannya yang sungguh dahsyat. Karena mari kita sadari segala pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat yang kita alami dari kasih dan kemurahan Tuhan, mulai dari bangun tidur hingga kita pergi tidur. Mari kita sadari semuanya itu dan berusaha untuk hidup sebagai murid-murid Tuhan yang baik dan benar, sehingga hidup kita pun boleh berbuah berkat bagi siapa saja yang kita jumpai. Semoga hidup kita semakin memuliakan Allah dan semakin menjadi berkat bagi diri kita secara pribadi maupun bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.